Koalisi panjang, koalisi pendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru pemirsa. Setelah resmi didukung oleh Partai Golkar dan PAN, koalisi partai pendukung Prabowo Subianto akhirnya resmi berganti nama menjadi nama Koalisi Indonesia Maju yang seakan menduplikasi kabinet di bawah Presiden Joko Widodo. Lantas apa makna tersirat yang ingin disampaikan oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto ini? Partai pengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang secara resmi telah mengganti nama koalisi. Sebelumnya, Partai Gerindra yang bekerja sama dengan PKB mengusung nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIRA untuk mencalonkan Prabowo sebagai capres. Namun bergabungnya Partai Golkar, PAN, dan PBB membuat peta pendukung Prabowo seakan menggemuk. Masuknya dua partai besar menambah daya gedor untuk memenangkan Prabowo. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pun berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor. Kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Subianto, peta partai pendukung calon presiden di Pilpres 2024 kembali berubah. Dan berikut pemirsa update terkini peta partai pendukung kandidat calon presiden. Partai Koalisi Pendukung Prabowo Subianto secara resmi mengubah namanya. Mengubah nama koalisi mereka menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nama koalisi ini sama dengan nama Kabinet Presiden Joko Widodo saat ini, yakni Kabinet Indonesia Maju. Apakah Prabowo dan koalisinya hendak menunjukkan bahwa langkah politik mereka mereplikasi Presiden Jokowi? Ya, lantas bagaimana dengan koalisi PDI Perjuangan yang dari awal pemirsa telah mendukung Kabinet Joko Widodo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus dari PDIP yaitu ada Bung Panda Nababan. Selamat sore Bung Panda. Sore. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Pak Habibur Rahman yang hadir bersama kami. Selamat sore Pak Habibur Rahman. Kemudian juga bergabung saat ini pakar semiotika ITB yaitu ada Kang Acep Iwan Saidi. Selamat sore Kang Acep. Selamat sore. Ya, pertama saya mau ke PDIP terlebih dahulu ini. Bung Panda, kita ingat waktu itu kita berbincang juga melalui sambungan Zoom. Pada saat itu Bung Panda merasa gerah, merasa gerah dan protes soal baliho di mana-mana, banyak baliho Pak Prabowo ini bersama dengan Pak Joko Widodo. Nah, ternyata sekarang nama kabinet Pak Jokowi diganti, diubah untuk menjadi nama koalisi pendukung Prabowo Subianto. Bung Panda.
Pertama, kami gembira. Karena ini dulu tagline kami waktu Jokowi Ma'ruf. Ya. Indonesia Maju. Ya. Gitu loh. Jadi ya alhamdulillah. Berarti aspirasi, kehendak dan harapan daripada Jokowi diambil orang lain. Rating naik lagi dong. Iya kan, seneng lah gitu loh. Tapi terus terang aja buat kami, tagline itu bukan itu yang paling penting. Substansinya, ya kan, isinya gitu loh, ya kan. Tagline itu kan bisa saja berubah-berubah. Ini kami pakai dulu loh. Indonesia Maju sebelum dibentuk kabinet, gitu loh. Kalau campaign kita, gitu loh. Merasa tercatut nggak atau merasa dicatut nggak namanya, idenya seperti itu? Ya enggak lah, orang semua kita menghendaki Indonesia Maju kok. Nggak apa-apa. Jadi sekedar tagline dirasa tidak terlalu penting. Enggak, bukan tidak penting. Artinya dengan diambilnya itu kita merasa berterima kasih. Berarti ide-idenya apa Jokowi, ya kan, karakteristik dan apanya diambil gitu loh. Ditiru, ya senang dong. Oke, senang, tapi kita ingin tahu tentunya Bung Panda, ini kan orang asumsi di luar sana bahwa siap untuk melanjutkan dan melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo dan juga bersama partai koalisi pendukungnya seperti dahulu begitu. Iya. Ada merasa mungkin ini tampak-tampaknya ingin mencari perhatian dari Pak Jokowinya atau bagaimana Bung Panda? Kalau soal perhatian, saya pikir sejak awal kabinet ini terbentuk, Jokowi kan sangat menaruh perhatian pada Prabowo. Karena itu diajak. Karena perhatian loh. Diajak masuk kabinet. Kalau nggak ada perhatian, masa diajak? Tapi perhatiannya sampai ke Pilpres untuk Apa ya? sampai ke langkah Nah, berikutnya itu bagaimana? Proses, ya itu satu proses yang bergulir lah. Ya. Jadi kalau apa, kita nggak usah berprasangka-prasangka. Tapi menarik tadi ada satu statement dari Bung Panda, ya bagus dong ratingnya naik. Ini maksudnya ratingnya naik memberikan efek positif ke PDIP-nya atau justru ke Pak Jokowinya? Ke PDI benar. Ya Jokowi itu kan PDI. Ya Jokowi PDI, berarti Iya, ngerasa rating naik iya. memberikan dampak yang justru positif kepada PDIP-nya. Iya dong. Oke. Bukan Prabowo-nya ya? Apanya? Bisa jadi ratingnya naiknya ke Prabowo. Ya, bisa saja Prabowo-nya ngikut. Gitu. Ini Bang Habibur Rahman. Ini memakai nama Koalisi Indonesia Maju, sudah izin Pak Jokowi dulu apa belum? Atau memang sengaja nih untuk mencari ekor-ekornya Pak Jokowi sehingga ntar bisa masuk ke Gerindra? Saya nggak tahu apakah itu nama usulan dari Pak Jokowi atau bukan, ya karena memang diksinya itu juga mirip sekali ya dengan visi Pak Jokowi kan di 2019 ya, Indonesia Maju, berdaulat, mandiri berdasarkan gotong royong dan seterusnya. Tapi sama seperti senior saya Pak Pandana Baban, saya sangat sepakat yang paling penting itu spiritnya. Kita ada lihat spirit kesamaan frekuensi dari elit-elit bangsa ini ya. Kemarin beliau-beliau yang berkumpul di acara ulang tahun Partai Amanat Nasional semangatnya sama dengan semangat Pak Jokowi, mungkin juga semangat rekan-rekan kami PDI Perjuangan bahwa kami ingin Indonesia ini lebih maju ya. Menjadi negara besar, berdaulat, yang rakyatnya adil dan sejahtera. Jadi semangatnya itu yang sama. Jadi lebih dari tagline, ya yang paling penting itu memang substansi. Ya. Bagaimana tokoh-tokoh itu bersepakat bahwa semua capaian, semua prestasi legacy yang ada dicapai di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini akan kita terus lanjutkan. Kami 100% keberlanjutan. Kami tidak mix keberlanjutan dengan sorry. Kami tidak mix keberlanjutan dengan perubahan yang ekstrim. Seperti misalnya ada yang usulkan duet Ganjar Anies, ya kami enggak. Kami kalau keberlanjutan ya kami 100% keberlanjutan. Tapi ingin mengatakan demikian tidak? Karena kan sebenarnya bahasa itu juga ada simbol di sana ya, ada makna konotatif, ada makna denotatif. Nah, secara konotatifnya ingin menyatakan begini tidak kepada publik bahwa Prabowo Subianto sudah mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Pak Joko Widodo. Ini kalau bahasa politik, secara teori politik itu kan bagaimana kita mengajak orang. Itu kan bahasa itu kan tagline itu adalah kalimat singkat yang ditujukan untuk mengedukasi sekaligus menggerakkan orang, mengajak orang. Kita bilang Indonesia maju. Artinya apa? Kita mengkampanyekan Indonesia lebih maju. Kita mengajak masyarakat, mengendorse masyarakat untuk
ikut dalam jalan pikiran yang sama bahwa negara ini harus lebih maju, kurang lebih begitu. Tapi itu kan tagline kabinet Pak Joko Widodo saat ini. Oh iya, Jadi kesannya tidak ada kreasi baru nih dari koalisinya Pak Prabowo. Justru itulah komitmen kami. Melanjutkan yang ada sekarang. Kami nggak akan mix dengan perubahan yang ekstrim gitu loh. Sudah on the track. Secara garis besar pemerintahan Pak Jokowi sudah sangat-sangat on the track. Sehingga kami berkomitmen melanjutkan. Memang kami nggak akan merubah gitu. Bang, tapi ini cukup menarik ya. Kadang kan kalau orang dalam bahasa sederhananya beginilah. Ketika satu orang membuka toko yang sama, itu mereka nggak akan rela jika nama tokonya juga digunakan oleh toko yang lain begitu. Nah, ini kita bicara soal bangsa. Kemajuan itu kan Indonesia maju. Kita nggak bicara orang per orang, partai per partai, kelompok per kelompok, ini ajakan semua gitu loh. Ya, kita ingin Indonesia maju, ini artinya Indonesia, bukan koalisi partai-partai yang maju, misalnya 5 partai maju, bukan. Ini koalisi Indonesia maju, kita bicara kebangsaan. Oke, saya ingin ke Pak Aceh kalau gitu. Kang Aceh, apa yang bisa Anda baca dari penamaan koalisi yang menyerupai nama kabinet Pak Joko Widodo saat ini? Bukan menyerupai ya, memang ini ya, memang identik itu ya. Oh iya, saya kira makin menarik ini ya. Ini sudah masuk ke pertarungan memperebutkan Jokowi yang begitu sebelumnya memperebutkan suara di belakang Pak Jokowi ya. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan koalisinya ini merupakan satu move yang cukup agresif ya, dan ini bukan perkara bahasa. Dalam semiotika ya, ini bisa dikatakan sebagai kode proaeretik ya, kode tindakan. Jadi sebuah move yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk bagaimana dia menarik suara pengikut Pak Jokowi dengan mengambil Pak Jokowinya itu ya. Jadi sekali lagi ini menurut saya secara politik semiotika politik bisa dikatakan sebagai satu langkah ke depan ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi oleh Pak Prabowo. Yang menarik kemudian yang diperbincangkan tadi adalah mengapa Pak Jokowi diam saja ya. Nah, tadi Om Pu mengatakan bahwa sebelum ini menjadi nama kabinet, ini adalah nama koalisi Pak Jokowi dengan PDI dengan Ma'ruf Amin, ya. Nah, tapi setelah menjadi nama kabinet, maka dia sebetulnya menjadi identitas pemerintah yang menyangkut keseluruhannya. Oleh sebab itu sebetulnya kalau Pak Jokowi netral misalnya, atau kalau Pak Jokowi tidak berpihak, maka seharusnya beliau harus sudah menegur gitu ya. Jadi nama itu tidak boleh dibawa ya kan ke dalam pertarungan politik karena dia sudah menjadi identitas kabinet, dia sudah menjadi identitas negara kalau begitu ya. Nah, tapi persoalannya kemudian kenapa Pak Jokowi diam saja ya atau belum gitu ya. Kita tahu dulu ketika atau tempo hari ketika foto Pak Jokowi ditempatkan bareng-bareng dengan Pak Prabowo juga dengan Pak Ganjar ya, kemudian Pak Jokowi mengatakan itu kok fotonya ditempelkan di ini ya, kemudian menegur itu. Apakah ini juga Pak Jokowi akan menegur? Kita tunggu saja ya. Tapi saya melihat kecenderungan bahwa ini Pak Jokowi memberikan ruang yang terbuka kepada Pak Prabowo untuk terus-menerus masuk merangsak ya ke dalam lingkaran pertarungan dengan PDIP ini ya. Saya melihat seperti itu ya. Nah, tetapi di sisi lain sebetulnya pembiaran ini juga menunjukkan Pak Jokowi ya, kalau misalnya beliau berusaha netral sebetulnya berada pada posisi yang terjepit juga sebetulnya ya. Kita bisa membacanya dari situ juga. Baik. Karena bagaimanapun Pak Jokowi punya sejarah dengan PDIP ya, tapi dengan Pak Prabowo dia juga punya kedekatan di dalam pemerintahan dan Pak Prabowo punya move gitu ya. Begitu Bang Alfat. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Bung Panda. Bung Panda, kalau dari apa yang disampaikan oleh Kang Acep tadi bahwa tampaknya Pak Jokowi ini memberikan peluang, memberikan ruang kepada Prabowo Subianto supaya memang tampaknya beliau terlihat mendukung yang bersangkutan. Gimana, Bung Panda? Saya pikir terus terang aja kami sangat diuntungkan. Artinya PDI Perjuangan itu, apalagi dibantu koalisi-koalisi dari partai yang lain, PDI Perjuangan itu
jati dirinya, hakikatnya, sawabnya, ya memang di dalam itu ada Jokowi. Jadi Jokowi, kalau istilah Ibu Megawati, Jokowi itu kader PDI Perjuangan yang paling top, paling tinggi pada saat ini gitu loh. Nah kemudian ada yang kemudian mengambil sosok dia, nama kabinet dia dan segala macam. Ini kan lebih tambah meyakinkan kepada rakyat. Oh betul juga rupanya Jokowi ini, populer juga Jokowi ini. 4 partai yang bergabung dari Gerindra, Golkar dan ini ambil namanya. Wah hebat, maka itu kami berterima kasih gitu loh. Oke, tapi Bung Panda beginilah, kita tahu bahwa Pak Jokowi memberikan efek mungkin kepada masing-masing calon presiden, baik itu mungkin ke Pak Ganjar ataupun juga mungkin ke Pak Prabowo begitu. Tapi kan ini adalah pertarungan, bukan pertarungan Pak Jokowi, yang orang lihat di situ bukan Pak Jokowi lagi yang akan dipilih, tapi Ganjar, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Bung Panda. Ya kalau bicara Ganjar ya bicara Jokowi, bicara PDI Perjuangan, bicara Ganjar gitu loh. Jadi buat kami nggak terlampau dipusingkan gitu loh. Malah kita ada kegembiraan, nama Jokowi dibawa-bawa, gambar Jokowi dipajang-pajangin gitu loh. Itu kita mempunyai satu kegembiraan tersendiri bahwa kader PDI ini begitu populer, begitu berpengaruh, begitu disenangin gitu loh. Siapa yang nggak gembira gitu loh. Tapi implikasinya Bang Panda, ini implikasinya adalah ini ke hasil survei yang kemudian lebih menguntungkan ke Pak Prabowo sejauh ini. Ya, sementara Ganjar belum begitu teruntungkan begitu dengan langkah-langkah dari Pak Joko Widodo. Apanya? Ya teruntungkan lah, nanti lihatlah itu sudah rebound sekarang bagaimana Ganjar itu sudah mulai meningkat gitu loh. Okay. Itu kan bisa kita lihat itu hasil survei. Oke, gitu. baik. Nah sekarang saya ingin ke Bang Habibur Rahman lagi, belum terjawab nih. Sebenarnya udah minta izin langsung belum sih ke Pak Jokowi? Saya bilang saya nggak tahu sudah minta izin. Apakah justru nama tersebut diberikan oleh Pak Jokowi ya? Saya nggak tahu yang mana yang benar ya. Oke. Belum ada tapi dibahas dulu tidak oleh di internal Partai Gerindra untuk penamaan? Kalau di internal enggak, tapi itu kan di forum kemarin, jadi ada di holding room para ketua umum parpol berkumpul dan disitulah nama tersebut keluar. Nama itu tiba-tiba begitu saja muncul Di atau acara itu? Saya nggak tahu. Gimana? Yang jelas disampaikannya kemarin ya ketika acara ulang tahun PAN. Ada respon tidak mungkin dari orang dekat Pak Jokowi atau dari Pak Jokowi sendiri setelah informasi Sejauh ini ini nggak ada masalah. Justru saya dengar langsung dari Pak Pandana Baban, rekan-rekan PDIP nggak ada masalah, malah happy ya, malah happy. Jadi sebetulnya ini saya pikir juga masalahnya kok dipersoalkan seolah rebut-rebutan sebuah prinsip, sebuah semangat ya, sebuah tekad untuk membuat Indonesia maju. Itu kan memang kita semua pengen wujudkan gitu kan. Itu semua cita-cita kita bersama gitu. Kalau memang ingin membawa spirit dari Pak Joko Widodo, awalnya juga sempat ditampilkan melalui baliho-baliho yang kemudian menampilkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, lalu kemudian Pak Jokowi ada protes di situ. Nah, kalau misalnya nanti ada protes lagi, saya ralat, nggak ada protes. Oke, silakan. Protes yang mana? Protes yang Ya mana? sempat disinggung sedikit lah. Disampaikan nggak ada masalah oleh Pak Jokowi. Panda waktu itu sempat protes ya waktu itu. Nggak ada protes. Jadi itu kan baliho, nanti dulu saya sampaikan soal baliho. Baliho itu kan semangat di grassroots. Orang-orang senang dengan yang namanya persatuan. Dua tokoh ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, adalah simbol persatuan. Bagaimana? Dahulu beliau berdua adalah rival ya, yang sangat sengit ya dalam dua pemilu. Tiba-tiba bersatu. Dengan bersatunya beliau berdua, maka Indonesia menjadi negara yang sungguh-sungguh powerful. Kita lihat lewat pandemi. Bayangkan kalau di masa pandemi itu elit yang gontok-gontokan, cakar-cakaran, ya di parlemen cakar-cakaran, nggak support pemerintah. Mau jadi apa kita? Dan itu disampaikan Pak Jokowi waktu hari ulang tahun Gerindra. Sehingga foto-foto tersebut ya kan merupakan perwujudan ya dukungan grassroots terhadap elit. Inilah elit harus menunjukkan kekompakan gitu loh. Nggak ada lain. Di sepanjang sejarah Indonesia modern menurut saya, atau setidaknya setelah reformasi, kalau kita bicara
dua tokoh yang merupakan simbol persatuan, nggak ada lain kecuali Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke, selain masalah soal baliho, kemudian soal nama koalisi, ini juga tidak terlepas dari soal dukungan parpol yang kemudian menjadi sebuah koalisi. Kita ingat beberapa waktu yang lalu Pak Erlangga Hartarto sempat bertemu tukeran bunga mawar juga sama Mbak Puan waktu itu, kemudian juga ada beberapa tokoh partai politik lainnya juga soan ke PDIP. Tapi ternyata mereka yang soan, mereka yang bersilaturahmi justru mendukung Prabowo Subianto. Apakah PDIP di situ ada rasa tertinggal, rasa ditinggalkan oleh partai-partai politik lainnya? Tapi nanti dijawab ya Bung Panda. Bisa jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.